Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar PKN kelas 9 Hamzah Sulumiyah. Materi siang hari ini melanjutkan dengan materi pertemuan keempat 2 minggu yang lalu terkait dengan kedaulatan rakyat. Perlu saya sampaikan bahwa sistem kedaulatan setiap negara berbeda, dan kebetulan negara kita Indonesia menganut sistem kedaulatan rakyat yang diwakilkan kepada lembaga perwakilan, sehingga model dan tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan tatanan pemerintahan yang ada di negara lain. Nah, kita melanjutkan sistem kedaulatan rakyat di Indonesia. Dalam kedaulatan rakyat di Indonesia, salah satu hal yang menjadi konsekuensi logis adalah keberadaan lembaga tinggi negara. Di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan ada 8 lembaga tinggi negara. Dulu ada lembaga tertinggi, kemudian terjadi perubahan undang-undang, lembaga tertinggi tidak ada, kemudian semua lembaga dianggap lembaga tinggi negara yang berjumlah 8. Ada 8 lembaga tinggi negara. Apa itu 8 lembaga tinggi? Yang pertama adalah MPR, yang kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua adalah Presiden. Presiden ini juga termasuk lembaga tinggi. Kemudian yang ketiga adalah DPR atau kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang keempat adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian yang kelima adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan kemudian yang keenam adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh adalah MA, Mahkamah Agung. Dan yang kedelapan adalah KY, yaitu Komisi Yudisial. Ya, itu yang termasuk lembaga tinggi negara. Nah, kita akan membahas satu persatu dari lembaga tinggi negara itu. Oke. Pertama adalah MPR. MPR. Lembaga tinggi pertama adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1, bahwa yang termasuk anggota MPR adalah seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. Jadi DPR, anggota DPR dan DPD sekaligus juga menjadi anggota MPR. Dalam ibaratnya MPR itu sebuah rumah, di dalamnya ada 2 kamar, 1 kamarnya DPD, 1 kamarnya DPR. Ya, seluruh anggota DPR dan DPD adalah anggota MPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat 1. Nah, masih seputar MPR, berdasarkan Undang-Undang tahun 22, Undang-Undang nomor 22 maksud saya, tahun 2003, bahwa jumlah anggota DPR RI adalah 550 orang. Sepertinya ini lebih banyak dari siswa kita ya. Banyak. 550 orang. Oke. Nah, untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah, jumlah anggotanya ditentukan sebesar 4, sebanyak 4 orang setiap provinsi. Tinggal kalikan saja berapa provinsi kita. Tetapi dalam regulasi atau aturannya, anggota DPD tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR. Ya, berarti tidak boleh lebih dari 1/3 550 orang. Nanti dihitung 1/3 dari 550 orang itu berapa. Itu menjadi batasan paling banyak jumlah anggota DPD. Kemudian masih berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2003, bahwa MPR memiliki sejumlah kewenangan.
Yang pertama ya, kita bahas satu persatu. Pertama adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi kalau ada amandemen, yang berhak melakukannya adalah MPR alias Majelis Permusyawaratan Rakyat. Siapa tadi anggota MPR? DPR dan DPD, begitu. Kemudian jadi yang punya kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar adalah MPR ya. Tidak boleh selain MPR dalam menetapkan undang-undang dasar dan mengubahnya. Kemudian yang kedua, wewenangnya adalah melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan yang sah setelah dinyatakan secara undang-undang berhak menjadi presiden dan wakilnya. Yang melantik adalah MPR ya. Jadi kalau misalkan ada pemilu, kemudian pemilu menetapkan ada pasangan calon sebagai pemenang pemilu, sebagai presiden dan wakil presiden, maka yang melantiknya adalah MPR. Kemudian kewenangan yang ketiga dari MPR adalah memberhentikan presiden dalam masa jabatannya. Jadi MPR bisa memberhentikan presiden dalam masa jabatannya asalkan sesuai dengan undang-undang. Salah satunya apa? Menerima keputusan sebagaimana usulan dari Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian presiden dan wakil presiden. Tentu yang boleh memberhentikan adalah MPR. Tetapi sebelum itu dilakukan, presiden berhak memberikan penjelasan kepada MPR melalui sebuah forum sidang. Begitu, itu mekanismenya, harus paham. Kemudian tugas atau kewenangan yang keempat dari MPR adalah melantik wakil presiden menjadi presiden ketika presiden memang tidak bisa melaksanakan jabatannya, tanggung jawabnya, sehingga mengundurkan diri atau sejenisnya. Maka wakil presiden dilantik menjadi presiden. Siapa yang melantiknya? Yang melantiknya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian kewenangan MPR yang kelima ya. Yang kelima adalah memilih presiden dan wakilnya ketika presiden dan wakil presiden berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya karena suatu hal. Berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya karena suatu hal. Maka yang berhak memilih, yang punya kewenangan memilih presiden dan wakilnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Itu harus dicamkan. Oke. Kemudian kewenangan yang ketujuh dari MPR adalah menyusun peraturan tata tertib dan kode etik MPR ya. Menyusun peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Itu kewenangan dari MPR sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003. Ini harus paham. Karena MPR itu yang dulu menjadi lembaga tertinggi, sekarang menjadi lembaga tinggi, memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang tadi. Sedikitnya ada 6 ya, mulai mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ini harus hafal. Ini bisa jadi keluar ketika ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden setelah melalui proses pemilu ya. Kemudian yang ketiga adalah memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya sebagaimana usulan kepada Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya ternyata diberhentikan, maka yang memberhentikan adalah MPR. Kemudian yang keempat adalah melantik wakil presiden menjadi presiden ketika seorang presiden berhenti dalam masa jabatannya karena suatu hal. Kemudian yang kelima adalah
memilih presiden dan wakil presiden ketika presiden dan wakil presiden itu berhenti dalam waktu yang bersamaan dalam masa jabatannya. Maka yang berhak memilih adalah MPR. Dan yang terakhir adalah menyusun peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Itu tugas dan kewenangan dari MPR selaku Majelis Permusyawaratan Rakyat dan selaku lembaga tinggi negara. Itu ingat poinnya bahwa sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 ayat 1 bahwa anggota MPR adalah seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. DPD kepanjangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang kedua, berdasarkan Undang-Undang tahun 22 tahun 2003 nomor 22 tahun 2003 bahwa DPR jumlah anggotanya adalah 550 orang ya, 550 orang. Dan anggota DPD ditentukan 4 orang setiap provinsi. Namun jumlahnya tidak boleh melebihi 1/3 dari anggota DPR. Kalau saya menganalogikan, saya menggambarkan bahwa MPR ini sebuah rumah, tadi saya ulangi, MPR ini sebuah rumah yang di dalam rumah itu ada 2 kamar. Satu kamarnya DPR, satu kamarnya DPD, sehingga seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD adalah anggota MPR, begitu ya. Sekian untuk penjelasan mengenai lembaga tinggi negara yang lain. DPR, tadi MPR sudah, kemudian kedua DPR, lembaga tinggi ini, lembaga tinggi negara kita. Satu MPR, tadi sudah saya jelaskan, kemudian DPR, kemudian ada DPD, ada presiden, kemudian ada Mahkamah Agung, kemudian ada Mahkamah Konstitusi, kemudian ada Komisi Yudisial, kemudian satu lagi apa tadi? MPR, Presiden, DPD, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Jadi jumlahnya ada 8. Lembaga ini semuanya setara karena sama-sama lembaga tinggi negara. Tugasnya adalah silakan Anda mencari setiap orang 5 anggota MPR. Boleh searching di Google, boleh tanya kakak kelasnya atau adik kelasnya, tetapi setiap orang tidak boleh sama. Jadi setiap orang mencari nama anggota MPR serta asal daerahnya, tetapi tidak boleh sama antara satu orang dengan orang yang lain, satu anak dengan anak yang lain tidak boleh sama. Dan dihafalkan, harus tahu, misalkan anggota MPR RI Arwani Tomafi misalkan dari Rembang, nah itu satu, kedua siapa. Demikian pertemuan ke-5 PKN dengan materi lembaga tinggi negara. Penjelasan lembaga tinggi yang lainnya di luar selain MPR akan kita pelajari dalam pertemuan selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.